Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Rahmat, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 LPTK IKIP Siliwangi Cimahi tahun 2021. Berikut adalah tanda peserta uji kinerja atau UKIN PPG. Hari ini Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 6 pada tema 5 yaitu wirausaha. Subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran ke-1. Dengan model pembelajaran mind mapping, pendekatan yang digunakan adalah scientific debate. Metodenya tanya jawab, ceramah singkat, diskusi, dan penugasan. Praktik pembelajaran kali ini akan dilaksanakan secara daring karena lingkungan sekolah masih dalam masa PPKM. Semoga praktik pembelajaran yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan baik dan maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Sekian informasi yang bisa disampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semuanya apa kabarnya? Sehatkah kalian? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat ya. Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, buah-buahan ya. Jangan makan atau jajan sembarangan. Tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya, sekarang masih masa pandemi, harus ingat. Jadi harus tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Jangan lupa apa saja coba sebutkan salsa. Satu salsa. Protokol kesehatan apa saja? Satu saja. Pakai masker. Memakai masker. Pinter. Yang kedua Hani. Coba Hani apa protokol kesehatan? Mencuci tangan dengan sabun. Cuci tangan dengan sabun. Yang ketiga siapa ini ya? Wan, apa yang ketiga Wan? Ya, menjaga jarak. Menjaga jarak. Pak Denny tambah 2 lagi nih. Selain memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak. Yang keempat Pak Denny tambah nih. Yang keempat adalah mengurangi mobilitas. Apa sih Pak mengurangi mobilitas? Jangan kemana-mana kalau nggak perlu. Diam. Ya. Yang kelima menjauhi kerumunan. Kalau masa sekarang masih PPKM, jangan berkerumun ya. Karena dikhawatirkan ada virus corona. Oke ya. Kita lihat hari ini siapa yang hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Hari ini sebutkan satu persatu ya. Absen dulu. Ada Firsa hadir, Salsa juga, ada Hani, ada Rangga, Keisha, ada Rana, Fahri juga ada Wawan, ada Nur Muhammad Akbar, ada Cika Hera Sofian. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semuanya terlihat sudah memakai seragam pramuka ya, pakaiannya sudah sama, semua sudah seragam karena ada pembiasaan di sekolah kita setiap hari Senin minggu pertama ya di bulan baru ini kan bulan Desember minggu pertama kita menggunakan pakaian pramuka. Nah, sekarang terlihat sudah rapi semuanya. Ayo dirapikan. Kalau ada kerudung yang bengkok dirapikan. Kacunya dirapikan ya agar kita lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Sebelum belajar kita berdoa dahulu.
silahkan ya, yang tadi datang di awal, paling awal yaitu Rangga. Pak Denny kasih penghargaan buat Rangga untuk memimpin doa. Sebelum kita bermulai pelajaran ini, kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan pelajaran hari ini, kegiatan hari ini ya, membuat tambah berkah karena berdoa ya. Semuanya paham dan mengerti nanti apa yang dijelaskan ya, yang kita pelajari. Sudah siap? Hari ini ingin mengajar seperti biasa. Kita bernyanyi bersama. Boleh sekarang mikrofonnya di unmute ya. Kita dengarkan dan nyanyi bersama lagu nasional. Judulnya Berkibarlah Benderaku. Benderaku Benderaku lambang warna bendera Indonesia Merah putih. artinya berani, putih artinya suci. Nah, benderanya memang mungkin hanya terbuat dari kain ya, tapi bukan benderanya yang penting, tapi merupakan lambang negara Indonesia. Ya, kita harus menghormati ya, karena di dalam bendera tersebut mengandung makna perjuangan. Nah, tugas kalian hari ini adalah belajar mengisi kemerdekaan ya dengan hal-hal yang baik. Duduknya sudah rapi ya, sudah berdoa, sudah bernyanyi. Nah, sekarang ada lagi untuk menambah semangat. Nah, kepada siapa ya? Tepuk semangat, Tirsa. Silahkan Pirsa untuk dipimpin tepuk semangatnya ya, agar otot yang tegang menjadi lebih rileks ya, untuk apa? Untuk pelajaran hari ini. Silahkan Pirsa. Tepuk semangat. Ini adalah pelajaran yang kemarin. Nah, kalian belajar tentang formulir. Formulir ekstrakurikuler, Pak. Nah, ekstrakurikuler. Daftar sekolah. Ya, Pak. Daftar lomba. Sekolah, Daftar lomba. ya, daftar apa lagi? Lomba. Lomba. Itu semuanya menggunakan formulir pendaftaran ya. Temanya yaitu wirausaha. Ini tema 5 ya. Subtema 2, usaha di sekitarku. Pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Siswa mampu menganalisis komoditas ekspor dan impor Indonesia ke berbagai negara ASEAN secara tepat. Yang kedua, siswa mampu menyajikan informasi tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia ke berbagai negara ASEAN dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu memilih benda-benda magnetis dan non-magnetis dengan benar. Yang keempat, siswa mampu membuat laporan tentang sifat-sifat magnet dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada gambar apa? Coba lihat Fahri di sana, sebutkan satu saja. Fotokopi, Pak. Tukang fotokopi. Akbar, ada gambar apa lagi? Tukang cukur. Wih, betul, hebat, pinter. Jawabannya memang fotokopi, tukang cukur, dan bengkel ya. Jadi, lihat ya, ini adalah jenis-jenis usaha yang ada di sekitar rumah kita. Kalian pasti pernah atau dekat dengan yang usaha fotokopi ya? Ya. Dekat nggak? Ada pernah lihat fotokopi? Pernah. Ya, juga tukang cukur ada ya? Ada. Bengkel. Nah, menurut kalian ada pertanyaan nih.
peralatan yang mereka pakai kira-kira dari Indonesia semua tidak? Tidak. Oh, Tidak. iya, ada yang dari luar negeri dan bahan-bahannya pun berbeda, ya. Iya. Bahan yang digunakan pun ada yang dari plastik, ada yang dari besi, ya, ada yang dari karet, ya, dan macam-macam yang lainnya, ya, ada dari kayu, ya. Itu bahan-bahan dari alat-alat yang mereka pakai. Dari bahan logam sama plastik ini nanti kita akan belajar juga tematik hari ini dengan magnet. Apakah logam ini termasuk benda magnetik atau benda non magnetik? Apakah plastik termasuk benda magnetik atau non magnetik? Itu pelajaran hari ini. Jadi pelajaran hari ini adalah wirausaha, ya, usaha-usaha di sekitar kita, juga benda magnetis dan non magnetis, IPS dan IPA. Yang lain mendengarkan ya, Pirsa membaca. Yang lain bacanya pelan saja atau membaca senyap. Pirsa yang membaca dengan lantang. Silahkan Pirsa dibaca. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang datang dari luar negeri. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Nah, kalau mengekspor sebaliknya, dari dalam ke luar. Kalau impor dari luar ke dalam, ya. Dari bahan-bahan yang tadi disebutkan, ya, contohnya seperti gunting tadi sudah disebutkan oleh Akbar. Ini ada bahannya logam katanya atau besi, ya, ada juga plastik. Nah, dari bahan ini seperti kan kalau gunting dipakai oleh tukang cukur ya. Nah, kalau bengkel ada lagi mungkin ya ada baut, ya ada obeng, segala macam. Itu bahan-bahannya ada yang dari logam ataupun dari plastik. Nah, dari bahan-bahan tersebut kita akan teliti, kita akan analisis, ya, kita pelajari benda mana yang termasuk benda magnetis atau benda yang bukan atau non magnetis. Kita saksikan video materi pembelajaran hari ini ya. Saksikan ya. Kegiatan ekspor dan impor dilakukan oleh setiap negara karena setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena tidak semua sumber daya alam tersedia di negara tersebut atau negara tersebut belum. Kita lanjutkan ke video yang kedua ya, tentang benda magnetis dan non magnetis. Semuanya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Arga. Pada video kali ini kita akan belajar tentang benda magnetis dan non-magnetis. Tujuan pembelajaran kita kali ini harapannya siswa mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Tidak semua benda dapat ditarik magnet. Benda yang dapat ditarik magnet disebut dengan magnetis, dan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut dengan benda non-magnetis. Setelah tayangan tadi, 2 tayangan video pembelajaran ya, banyak materi yang bisa kalian dapatkan ya tentang pelajaran hari ini. Yang pertama tentang wirausaha di sekitar kita, ya, di sekitar rumah kita. Dan yang kedua tentang bahan-bahan atau apa saja benda yang bisa ditarik magnet dan benda yang tidak bisa ditarik magnet ya. Yuk, semuanya lihat LKPD-nya ya, buka LKPD ya. Kita sekarang mengerjakan LKPD. Jangan lupa sebelum mengerjakan ya, berdoa dulu bismillah ya. Terus diisi namanya sama kelas. Jangan lupa ya, isi nama sama kelas.
bahan ajar yang telah dibagikan ya sebelumnya kalian baca dulu ya untuk memandu kalian mengisi LKPD ya. Pahami dan kerjakan soal latihan dengan benar. Temukanlah jawaban dari pertanyaan yang ada ya. Setelah selesai nanti dipresentasikan ya. Setiap kelompok mempresentasikan LKPD yang dibuatnya atau ditulisnya atau diisinya ya. Pada ini akan membagi kalian ke dalam kelompok meeting ya. Nah, nanti kalian di dalam kelompok kerjasama LKPD. Nah, sudah masuk ya ke kelompoknya masing-masing. Tuh, ini ada yang nyampe yang mana? Halo, ini kelompok berapa ini? Aku nyampe yang nomor 2. Satu, Pak. Kelompok 1, Satu, Pak. oke. Kelompok 1, Pak. Peraturannya begini ya, bentar dengarkan dulu. Kalian silahkan kerjasama ya dalam kelompoknya untuk mengisi LKPD ya. Silahkan ngobrol nanti dari di kelompok ini, kelompok 1. Kalau seandainya kalian ada yang kurang paham, bisa ditanyakan dengan S for Health ya. Belajar tentang wirausaha, tentang magnetis. Saya udah nulis, Boy. Halo. Halo. Itu benda yang Kelompok 2 ya. iya. Semangat ya. Nanti kalian di dalam grup ini kerjasama ya. Silakan untuk mengisi LKPD-nya. Ya, Waktu Pak. 15 menit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kaget salah. Waalaikumsalam, Pak. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Dapat ya. Oke. Kelompok 3, Pak. Silahkan kalian kerjasama ya. Diisi LKPD-nya. Yang lengkap dari tabel sampai peta pikiran. Jangan lupa yang fishbone. Ya, peta pikiran yang fishbone diisi. Tabelnya juga ya, dan laporan kegiatan magnetis ya. Ini Oke, jadi aku sudah sampai terakhir. Kamu sampai mana? Tadi sampai pada ya? Kamu sampai mana? Aku udah sampai terakhir loh. Buruan. Iya. Ini tinggal kita yang Sudah selesai itu belum? apa namanya yang pensil peniti doang. Sudah selesai belum? Sedikit lagi, Pak. Oke. Sedikit lagi, Pak. Silakan Sedikit lagi, Pak. lanjutkan. Coba Akbar. Pak. Akbar kamu bawa apa namanya benda-benda yang tadi ditugaskan? Seperti apa saja? Bawa paku, Pak. Paku, apalagi? Bawa paku. Iya, paku. Bawa batu. Wah, batu. Ya silakan ya. Dicoba Ya. didekatkan dengan magnet. Nanti hasilnya ditulis di laporan ya, format laporan yang sudah dipersiapkan. Pak. Jangan lupa, Oke. jangan lupa peta pikirannya, fishbone-nya ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, itu kalian boleh pilih antara ekspor dan impor ya. Maksudnya dipilih antara Pak. kelompok kalian ya. Yang penting nanti setiap kelompok ekspor dan impornya ada. Ya, Pak. Hari ini mau Ya, ke Pak. kelompok 2 dulu ya. Bukan, Pak. Ya, Pak. Gimana Akbar? Ya, Pak. Bonpit bukan. Ya, fishbone bukan bonfish, fishbone. Oh, bukan. Cucuk lauk, Iya. Ya, tahu gak ini pakai Halo. kayak ini planetnya. Karena kita baca. Halo, Pak. Sudah selesai belum? Tadi kelompok 1 udah hampir selesai loh. Ini ada selesai, Pak. Oh, Lagi, iya. Pak. Oke, sedikit lagi selesaikan dulu ya. Halo. Sudah selesai belum? Halo. Halo. Iya, Sedikit silakan. Ada waktu sekitar 5 menit lagi. Jangan lupa peta pikirannya diisi. Ya, yang fishbone. Ya, diisi ya. Ya, Pak. Sama yang laporannya dari benda-benda yang kalian bawa didekatkan dengan magnet, ya dipraktekkan, dicoba, hasilnya dituliskan. Apakah benda tersebut ditarik oleh magnet, apakah tidak, ya? Dan masuk ke kategori benda yang mana, magnetis atau non magnetis. Kalian kembali ke ruangan utama. Nah, sekarang kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
hasil dari pengisian LKPD yang telah kalian isi ya bersama-sama kelompoknya. Silakan Fahri untuk dipresentasikan. Yang ekspor, Pak. Iya, boleh. Ekspor, industri atau kerajinan, kayu lapis, kertas, semen, pupuk, tenun, ukiran. Terus? Kalau hasil hutan, kayu, rotan, dan kayu damar. Iya, terus. Pertanian, perkebunan, lada, teh, kopi, tembakau, minyak sawit. Hasil tambang, batu bara, biji nikel, bauksit. Perikanan, udang, ikan tuna, kepiting, kerang. Hebat. Hebat. Tepuk tangan buat Fahri semuanya. Bagaimana jawabannya dengan kelompok lain? Itu dari kelompok 1 tuh. Bagaimana jawabannya yang lain? Jawaban dari Fahri? Betul. Benar, Kak. Oh, hebat. Impor ada industri, konsumsi, migas, jasa, bahan baku. Kalau industri ada mesin industri, alat komunikasi, alat transportasi. Kalau konsumsi ada daging, susu, buah-buahan, migas, Lanjut. bensin, kerosin, aftur. Iya. Kalau jasa, tenaga ahli. Kalau bahan baku, suku cadang mesin, bahan kimia. Tujuan percobaan mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Ya. Dan bahan, 1 magnet, 2 pensil, peniti, karet, gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, Iya. kertas, daun. Iya. Langkah-langkah ambil magnet, dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Amati apa yang terjadi, catat hasil pengamatan pada tabel. Ya. Hasil percobaan, Bagaimana hasilnya? Silakan dibacakan. pensil, karet, gelang, sisir, batu, kayu, kertas, daun, dan kaca tidak bisa ditarik oleh magnet. Iya, terus? Peniti, paku, penjepit kertas, dan gunting dapat ditarik oleh magnet. Kesimpulan, pensil, karet gelang, sisir, batu, kayu, dan kertas, dan kaca termasuk benda non-magnetis karena tidak bisa ditarik oleh magnet. Sedangkan peniti, paku, penjepit kertas, dan gunting termasuk benda magnetis karena dapat ditarik oleh magnet. LKPD berarti Benar, Pak. sudah selesai semua ya, sudah dikerjakan semua dan sudah dipresentasikan semuanya. Hebat ya, tepuk tangan buat semuanya ya. Kalian sudah bisa membuat laporan dari praktek benda magnet dan non-magnetis. Yang telah kalian pelajari hari ini ya adalah komoditas ekspor dan impor Indonesia di berbagai negara ASEAN, dan kalian telah telah mempresentasikan hasil dari LKPD kalian ya. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan tugas-tugas di LKPD. Sekarang waktunya 5 menit kalian mengisi evaluasi yang telah pada dikirimkan ya. Setelah diisi evaluasinya, silahkan kalian foto dan kirim ke grup WhatsApp. Paham ya? Oke, semua kegiatan inti telah dilaksanakan ya. Sekarang Pak Denny mau mengukur ya, merefleksi. Ada beberapa pertanyaan buat kalian. Apa yang telah kita pelajari hari ini, Akbar? Mempelajari
mengenai tentang ekspor dan impor. Iya, ekspor impor pinter, hebat. Apalagi Wawan? Udah, Wawan. Magnetis dan non-magnetis. Apakah Pak Denny menerangkannya terlalu cepat? Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Gitu ya. Nah, apakah kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan senang? Nah, Barang yang diekspor oleh Indonesia, ya ini contohnya nih. Ada batik, ada gerabah juga ya. Ini salah satu komoditas ekspor dari Indonesia ke luar negeri. Apa sih magnet? Magnet adalah sebuah benda yang terbuat dari logam, besi, atau baja. Magnet bisa menarik benda lain yang terbuat dari logam tertentu. Ya, oke. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, kalian sudah mengikuti dengan baik pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, ya, Pak Denny mau memberikan sebuah peribahasa dulu. Namanya, peribahasanya adalah tidak ada gading yang tak retak. Nah, jadi intinya apa sih itu artinya, Pak? Artinya semua manusia punya kekurangan atau kesalahan. Nah, maka dari itu kita harus selalu belajar agar meminimalisir kekurangan-kekurangan diri kita, ya. Dengan belajar kita bisa menambah pengetahuan. Kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran. Silahkan kepada Akbar karena tadi sudah presentasinya hebat ya. Akbar, silahkan pimpin teman-temannya berdoa. teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa dalam hati dulu. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Terima kasih Akbar yang sudah memimpin doa di akhir pelajaran ya. Terima kasih semuanya. Hari ini rangkaian pembelajaran sudah kita lalui ya. Sudah berdoa tadi dipimpin oleh Akbar ya. Kalian boleh istirahat nanti ya. Setelah belajar jangan lupa untuk membaca-baca buku atau membaca materi pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.